Hai, halo Pomagers, balik lagi di Pomage podcastnya Image episode ke-5. Balik lagi sama aku Teh Maura, aku Ula di BBM Bincang-Bincang Menyenangkan. Tapi nih sebelum kita lanjut ke topik yang menyenangkan, semoga ya. Semoga, pasti. Aku mau nanya dulu ke Teh Ula. Boleh. Kata Teteh, kuliah itu sia-sia nggak sih? Menurut aku sih kuliah sia-sia ya. Kenapa tuh? Kalau dijalaninnya itu tanpa sikap yang baik. Benar banget. Kita sebagai mahasiswa harus mengimplementasikan nggak sih hal-hal baik. Nah, jadi kita panggilkan guest star hari ini yang nggak kalah seru. Betul. 1, 2, 3. Boleh dong kenalan dulu ke Pomagers. Halo Pomagers, perkenalkan nama aku Andrian dari manajemen 24. Halo Pomagers, kenalin aku Rizky Aditya dari manajemen 24. Apa kabar nih akang-akang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Teh, cuman lagi agak hektik aja nih. Oke. Kita mulai kuliah lagi, terus proker nih Teh banyak. Pas banget kita Pas ngomongin banget. kesibukan itu. Oke. Nah, sebelum kita memasuki topik utama kita nih, Benar. nggak sih? Kita mau nanya dulu nih ke kalian berdua gitu. Menurut kalian gitu ya, kuliah itu sia-sia nggak sih? Dari aku dulu mungkin ya. Boleh. Mungkin dari aku sendiri enggak, karena aku punya tujuan dan output yang diharapkan dari kuliah ini. Jadi ada tujuan tersendiri gitu menurut aku ya. Mungkin dari Kang Uwan. Oke, kalau menurut aku kuliah itu sebenarnya sia-sia guys. Waduh. Kalau misalnya kita nggak banyak explore dunia perkuliahan, Bener sama banget. kita nggak cari relasi di luar gitu. Jadi Ya. cuman sekedar pembelajaran terus pulang. Benar. Kayaknya sia-sia deh. Benar, setuju banget soalnya. Menurut kalian nih, sikap seperti apa sih yang paling penting ditujukan mahasiswa di awal kuliahan? Oke, mungkin karena mahasiswa baru ya, Iya. yang baru notabene-nya tuh baru masuk dari SMA ke dunia perkuliahan ya. Kadang suka kayak ini tuh harus bingung harus gimana Iya, kan. iya, Mungkin iya. dari aku mah yang pertama yang basic tuh disiplin. Kenapa disiplin waktu, disiplin aturan itu wajib lah menurut aku punya sikap kayak gitu. Soalnya kan mahasiswa baru itu karena suka dipandang sama Iya, benar. itu bahaya. Benar, Terus yang benar. kedua, rasa ingin tahu yang banyak. Ya, Karena kita benar, tuh benar. masuk ke lingkungan yang baru, beda, terus kayak kita tuh harus explore gitu kan, Iya, harus iya. banyak tanya kan ini harus gimana. Itu mungkin dari aku ya, Iya. pengalaman aku dan punya tanggung jawab aja sih. Kita difasilitasi lah gitu sama orang tua yang udah ngebiayain kita gitu. Karena menurut aku mahasiswa baru tuh dituntut mandiri supaya punya sikap yang untuk kedepannya tuh bisa survive lah gitu. Iya, benar, setuju. Kalau dari kamu, Kalau dari aku cuma mau nambahin sikap yang penting buat mahasiswa baru buat di awal gitu ya. Boleh. Kita tuh harus bisa adaptif terhadap lingkungan teman-teman. Jadi dimanapun kita berada kita kan harus menyesuaikan gitu. Nah mungkin itu tambahan dari aku. setuju. Tapi setuju. emang di manajemen juga dari awal, malahan dari Maru juga udah dikasih tahu tentang 5S, Iya, tentang budaya. manajemen. Iya, jadi emang itu hal basic yang emang harus dipelajari dan emang penting buat kuliah betul. gitu kan. Dan gak hanya di manajemen. Iya, Itu benar. bermanfaat Berlaku gitu ya. berlakunya itu kedepannya juga Benar. itu basic manner yang Benar. bagus lah gitu. Benar. Ada 5S sama 1. Boleh Teh Ula sebutin yang satu apa? Satu apa? Satu, sapa. Asik. Asik, masuk. A, antusias. Antusias. Benar banget. Benar. Lanjut. T, taat. Benar. Boleh. Utuh. Boleh. Tapi perlu diingat, S itu yang pertama sapa ya, bukan sholat. Iya. Sebenarnya sholat juga Ya, penting, penting. cuman beda gitu ya. Beda ranah tuh. Jangan Iya. sampai salah malah jadi sholat. Puasa, zakat, wah beda topiknya. Bener. Lanjut Aula. Lanjut nih ya. Ada nggak sih contoh sikap sederhana tapi efeknya tuh besar dalam membuat perkuliahan jauh lebih baik atau jadi lebih lancar gitu? Kalau aku ada Apa tuh? tepat waktu itu. Oke. Itu hal kecil yang bisa bikin kita lebih baik ke depannya gitu. Dari tepat waktu masuk kelas ataupun kerja kelompok tuh. Dari awal kita udah nggak tepat waktu kan biasanya ngaret tuh, kesannya Iya. suka acak-acakan lah. Itu dari aku itu sih poinnya kayak tepat waktu lah gitu. Buat maupun itu kelas atau apapun harus tepat waktu, manage waktu lah. Tapi sejauh ini gimana nih time manajemennya Kang Andri? Alhamdulillah aku kalau nggak kepepet
Ya kan nggak tahu ya kalau misalnya di jalan ada apa. Iya, Kan, jadi kayak iya, makanan benar, juga kan itu di luar kendali lah kita. Benar. Kalau dari Kang Wani Oh iya, gimana? satu sifat sederhana gitu Iya, ya, benar. yang berdampak. Ya benar yang udah Kang Andrian bilang gitu, tepat waktu buat kalian gitu mahasiswa baru yang masa transisi dari SMA terus ke dunia perkuliahan juga, lebih pelajari aja cara time management yang benar dan tepat. Karena emang benar-benar ngebantu gitu sifat sederhana itu. Iya, makanya kan kita udah semester berapa nih? Iya, benar. Udah masuk himpunan juga nih Kang. Terus ada rapat nih, nah di situ juga Benar, kelihatan benar. gitu ya, dari time manajemennya. Kalau dari Teh Ula gimana? Manajemennya? Oh kebetulan Teh Ula kan orang jauh nih. Nah, ini. Pepe juga nih. Gimana sih ngatur waktunya? Kok bisa gitu? Iya, kok bisa Tipsnya nggak gitu? tuh? Tipsnya nggak tuh, Teh? Nah, kalau tips aku nih, PP yang rumahnya jauh banget. Misalnya kita kayak janjian jam 8. OTW dari rumahnya itu kalau bisa dia jam 7 atau setengah 7. Benar. Gitu ya. Iya, jadi kayak lebih baik gitu. Kayak kalau misalnya aku nih dari kecil tuh kayak lebih baik kita tuh nunggu gitu loh daripada kita Kita yang ini ditunggu ya, Oke. benar-benar benar. Tapi emang fun fact, aku kan temenan sama Teh Ula nih. Emang dia tuh orangnya on time. Gak jadi. Oh, iya. Gitu. Kan ini kalau cewek ya, cewek Iya. tuh kayak harus lama dulu, make up dulu. Iya. Nah kalau cowok tuh fun fact-nya, kalau misalnya 10 menit itu udah bisa langsung tepat waktu. Iya. Oh, benar. Secepat itu, ya. Secepat itu. Iya. Tapi kata kalian nih, Ya. hoax atau fakta? Kalian tuh bilangnya OTW tapi sebenarnya masih tiduran. Nah, itu tuh. atau itu OTW mandi. OTW mandi. Cowok kan biasanya gitu nggak sih? Ya. Nah, oh iya. Enggak gini. Ada dua opsi. Oh, opsi. apa tuh? Bener, ada yang OTW mandi, ada OTW yang tiduran. Tapi kalau udah cowok checklist satu DWA, itu di jalan. Oh di jalan. Udah fokus gitu ya, fokus. Apa bisa sih satu? Iya. Wifi bisa Oh, di oh, rumah. iya. Terus matiin data aja, biar fokus aja di jalan kan takut kenapa-napa juga. Benar. Gitu. Diterimalah alasannya. Langsung. Jadi OTW tuh nggak selalu berangkat. Gitu ya, kata-kata. Itu ini. Tapi kamu Wan juga kalau nggak salah PP kan, tim PP kan? Tim PP tapi Gimana aku tuh, bener nggak? gak yang sejauh kayak Teula tapi Oh enggak, tapi benar kayak 1 jam sebelum harus sudah OTW apa aku enggak? udah dipatok. Jadi dari rumah aku ke UPI itu sekitar 30 menitan. Iya. Jadi aku berangkatnya 15 menit. Oh benar. Enggak bercanda. 30 menitan. Ya, 30 menit. intinya jangan telat lah. Intinya jangan telat. Nah, boleh gak sih ceritain pengalaman kalian selama bersikap di awal kuliah yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman Pomej, apalagi mahasiswa baru? Oke, mungkin dari siapa dulu nih? Boleh dari Oh, dari aku dulu. boleh. Inspirasi aku ketika semester 1 itu aku sering aktif di kelas. Iya, Kenapa? benar. Biar dapat kenalan dari dosen. Benar. Itu soalnya berharga banget ya. Mungkin dari relasi juga ada, terus dapat nilai juga dan dapat dikenal dosen juga sih ya. Kalau aku mah inspirasi dari awal-awal tuh karena semester 1 tuh kan mata kuliahnya masih pengantar-pengantar Iya. ya. Biasa dibilang basic lah gitu dari manajemen. Jadi kayak enjoy aja gitu, harus enjoy. Ya enak aja gitu di situ. Itu sih aku. Benar. Kalau untuk di awal gitu ya, kita tuh kalau bisa harus kenal sama dosen dulu. Ya. Soalnya emang bakal mempermudah lah buat kedepannya. Jadi aktif di kelas guys. Kalau aku mau nambahin deh, Apa? kan kalau itu dari akademik ya. Iya. Kalau dari persisi lingkungannya itu kita harus bisa berbaur. Oke. Iya, Karena benar. penting banget itu. Soalnya kan kita apalagi di manajemen ada kaderisasi, Iya. ya kita tuh harus punya banyak temen gitu, Benar, kenalan, soalnya ditemeninnya itu sama angkatan-angkatan kita Iya, sendiri juga benar, kan, benar. selama kader selama 6 bulan semester ke depan. Gitu. Aku mau nambahin. Boleh. Oh, boleh. Tambah terus. Ya, soalnya yang tadi ini tentang banyak teman gitu ya. Iya. Kalian ngerasa nggak sih misalnya kalian di dunia perkuliahan, misalnya kalian kenalan sama orang nih, orang baru kan, udah kenalan. Terus kalian tuh ngerasa kayak pas udah kenalan, udah ngobrol-ngobrol, ternyata si orang tersebut tuh punya satu keahlian yang kayak damn gitu dia bisa gitu. Ada orang kayak Ada gitu. orang gitu. Iya, iya, Ada iya, gitu. iya, 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 iya. Yang dari ini bukan no offense tapi dari misalnya penampilannya gitu tapi dia punya satu kelebihan Ciri khas kan? yang Iya, satu iya, kelebihan iya. yang keren Damn, gitu. iya, damn. Punya bakat tersendiri ya. Iya, benar. Makanya banyakin ngobrol sama orang baru guys, pasti dapat insight yang baru juga. Bener banget. Kalau dari Teh Ula ada nggak sih motivasi yang bikin tergerak gitu anak-anak baru ngelihat role modelnya Teh Ula? Iya. Soalnya Teh Ula kelebihan energi nggak sih? Nah, ya itu jadi role model. Ini energinya kayaknya nggak habis-habis. Bener ya. banget. Teh Ula dulu gimana? Oh, dari aku
Sebenarnya benar harus banyak relasi, terus mau mencoba hal baru gak Iya, sih? benar, mencoba hal Kalau baru dari juga. SMA yang kuliah sebelum kuliah kayak aku malu deh mau gini, Iya. tapi seenggaknya kalian punya dorongan untuk melakukan dulu deh. Ya. Akhirnya nanti mah ya udah gimana nanti itu juga bisa jadi bahan evaluasi nggak sih buat diri sendiri, Betul. asal mau dan asal ada niat yang bagus ya udah lakuin aja gitu. iya, Benar. Ya betul. Sama aku setuju sih sama sama Rizky sama Andrian. Dan fun fact-nya Maura tuh dua-duanya juga nggak bisa habis energinya. Ini udah combo. Ini udah paketannya. Paketannya. Lanjut nih kan itu dari luar kan. Iya. Kita sekarang mulai agak masuk nih Apa? ke area Kemana yang nih? Kemana lebih nih? dalam yaitu tentang mental. Gimana kita siapin mental ini juga kan penting banget gak sih? Benar, Penting. benar, Benar. Nah yang pertama ada pernah gak sih kalian ngalamin momen di mana mental kalian benar-benar diuji selama kuliah? Betul sekali. Betul Nah, banget. itu Betul banget ya. Betul banget, betul banget. Karena transisi dari lingkungan sekolah ke lingkungan kuliah itu sangat berbeda lah gitu. Iya. Dimana kita tuh yang biasanya bu guru jadi harus prof atau itu iya. itu contoh kecilnya, tapi kayak lingkungan teman-temannya beda, lingkungan dari segi pertemanan juga beda. Benar. Jadi kayak harus bener mental tahan banting tuh di situ. Iya. Itu sih karena kita tuh kalau menurut aku ya si mahasiswa tuh dituntut buat mandiri aja gitu. Iya. Kalau dari Kang Uwan, Kalau masalah mental ya, misalnya kita ini flashback dulu ke belakang, misalnya kita waktu zaman SMA gitu. Iya. Kita tuh pasti kalau belum nugas, pasti gurunya bilang kan kayak, oh kamu belum nugas, selesain ya tugasnya. Kalau di dunia perkuliahan tuh kan bener-bener ngambil cara belajar yang kalau kita ngelakuin hal tersebut bisa bagus, dan kalau kita nggak ngelakuin hal tersebut bisa buruk juga gitu Iya. kan. Nah jadi di dunia perkuliahan tuh bisa kita tuh kayak enjoy aja, nggak kelas, nggak nugas, tapi Di ya udah, akhirnya, ya di udah. akhirnya Kalian tahu sendiri iya, lah gimana sesuai gitu. sesuai dengan apa yang kalian lakuin gitu loh di dunia perkuliahan tuh. Benar. Kayak emang harus ada kesadaran dari diri sendiri juga nggak sih? Benar. Oh. makanya ada Mokaku, Mau kaku Iya, misalnya iya. orientasi. Kupus kuliah umum. Nah, Terus tuh intinya kita harus punya mental mandiri guys. Ya, mental baja gitu mental ya, baja, baja. benar. banting dan mental tahu. Nah, Nah, itu. benar. Kita mah bukan kerupuk bos. Oke, menurut kalian gitu, gimana sih mahasiswa itu menghadapi sikap yang tangguh, menghadapi kegagalan gitu, kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi atau kayak nilainya tuh kurang bagus gitu. Oke, berarti ini tuh lebih ke arah ekspektasi dan realita gitu. Dan yang diujinya itu mental. Mungkin aku juga pernah ngalamin ketika aku yang berekspektasi nilai gede dengan realitanya yang enggak gede banget gitu. Ya akhirnya mental aku down sendiri gitu, down karena dari si ekspektasi itu yang nggak sesuai realita aku. Cara akunya yaitu aku berusaha menerima dulu dari kayak ya udah itu emang faktanya, aku nilai segitu. Berusaha menerima dulu dari diri sendiri, baru ke depannya bisa mengevaluasi diri aku sendiri gitu. Benar. Buat semester depannya kita bahas di semester depan. Malas semester depan. Benar. Berarti lebih ke refleksi diri ya, apa Refleksi yang diri. salah terus dibenerin, bukan kayak Bukan malah jadi males-malesan, Benar. jadi pembelajaran. Iya. ya benar, pelajaran. jadi goals ke depannya kalau kita bisa lebih dari itu. Nah, Benar. itu. Kalau dari kawan gimana? Iya misalnya itu tuh bisa jadi refleksi. Pokoknya jangan, ya bukan jadi suatu alasan buat kita bermalas-malasan gitu. Iya. Kalau kita dapat nilai jelek yang nggak sesuai ekspektasi, kayak terus jadi lebih baik guys. Ke depannya, Nah, oke, benar Dan banget. mungkin kalian dapat kesalahan itu bukan jadi untuk down lah, belajar Iya. dari kesalahan lah. Benar. Nah itu kan kan kita juga gak lepas dari mahasiswa baru tuh ada yang namanya kaderisasi, dan itu bisa menjadikan suatu mental yang baik gitu ke depannya. Betul. Nah, menurut kalian gimana sih hubungan antara kaderisasi dengan pembentukan mental mahasiswa? Apakah baik atau malah kayak kata aku sih gini? Bukan baik dan benar, tapi itu penting. Penting. Kenapa? Itu bisa membentuk mental. Pertama, kedua, kepemimpinan, solidaritas, dan adaptasi kalian. Ya. Karena di kaderisasi pun tidak hanya mental, kepemimpinan, dan solidaritas, tapi di situ bentuk ruang lingkup kalian untuk adaptasi di angkatan kalian, bertemu teman-teman kalian, dosen-dosen kalian, kelas kalian. Di situ menurut aku seberapa pentingnya kaderisasi itu. Si outputnya juga baik kan? Outputnya juga baik dan Pasti baik. banyak juga kan. Benar.
Mungkin dari Kang Uwan. Ini tuh antara mental dengan hubungannya sama kaderisasi Iya, kan. pembentukan Tadi udah Kang Andri bilang ini tuh bukan cuma baik atau benar tapi penting kalau dalam dunia perkuliahan. Benar yang Kang Andri bilang itu. Kita tuh banyak explore dan pasti banyak hal baru lah di organisasi ini. Tergantung kalian ingin dapat dan arahnya kemana, itu yang bakal kalian ambil gitu, guys. Berarti tergantung sudut pandang Tergantung juga sudut yang pandang melihatnya juga. tuh bagaimana, tapi intinya dari kaderisasi juga baik gitu Baik, Intinya baik, Iya. intinya baik. Banyak banget gitu pelajaran yang bisa kita ambil juga Iya. untuk organisasi. Dan kita gini juga. Iya, Kita sama udah saja kaderisasi. kaderisasi. Bener Kayak gitu, banget. kaderisasi juga. Bener banget. Jadi bobis, Apa tuh? Apa tuh? bonding abis. Mantap betul. Nah terus nih, ngomong-ngomong kaderisasi gitu kan, ada gak sih pengalaman kaderisasi yang bikin kalian sadar gitu betapa pentingnya sikap dan mental yang kuat? Oke. Penting dan sadar. Iya. Mungkin dari pengalaman ya, Iya. karena di manajemen tuh aku pernah yang ngikutin MIF Manajemen Entrepreneurship. Oh, iya. Di situ kita kan disuruh buat jualan gitu ya. Benar, Nah, benar. di situ mental entrepreneurship aku tuh diuji. Benar, Kayak iya, kita iya. tuh karena kan skema aku yang menang ya waktu penghargaan. Iya. Ya karena dari situ aku ngedidik, aku emang bener-bener nguji mental aku buat kayak berani buat menawarin minimal, berani untuk mencoba untuk menawarin ke kakak tingkat maupun beda prodi gitu. Dan alhamdulillahnya di situ pun aku menjadi lebih baik lah gitu dengan adanya kaderisasi ini. Benar. Mental aku jadi lebih kayak kebangun lah di situ, bisa ekspor banyak juga dan dapat kenalan juga lah di situ. Benar. Gitu sih. Dari Kang Uwan? Pengalaman kaderisasi yang bikin mental tambah kuat gitu Iya, ya. betul. Apa tuh? Sama, aku juga mau bilang pengalamannya itu di MIF. Oke. Yang dimana kenapa itu tuh bisa berkesinambungan sama mental kita gitu. Yang dimana kita harus bikin produk, terus bikin BMC sama penampilan Iya. dalam kurun waktu cuman 2 mingguan gitu Iya, ya. iya. Nah itu tuh yang dimana kita tuh satu kelompok gitu disebutnya skema kan, sekolah kepemimpinan manajemen. Itu tuh yang ngebuat pressure dari mana-mana kan. Iya, iya. Ada pressure buat produk atau kita nawarin produk, Iya. terus pressure buat kita bikin BMC. MIF ini karena banyak pressure dari mana-mana gitu. Kita tuh jadi cari jalan keluarnya gimana. Itu yang ngebentuk mental kita gitu. Tapi setahu aku nih, Kang Andri kan dulu tuh ketua skema ya? Iya. Nah, itu bisa jadi patokan buat kayak, oh aku harus gini nih. Apalagi kan Betul. ketua tuh emang menaungi anak-anaknya Iya. kan, walaupun di skala yang skema gitu, Iya. belum segede itu. Tapi Betul. gimana tuh perasaannya? Ya perasaannya tuh sempet gini, bingung. Oh bingung. Karena kita juga baru kenal nih, Iya, tapi iya. kita harus bisa nyuruh-nyuruh nih. Tapi karena emang pengalaman berbicara gitu, jadi aku lebih bisa buat ngarahin anak-anaknya gitu kayak. Karena pemimpin itu harus bisa mengarahkan dan tanggung jawab lah Iya. menurut aku ya. Tanggung jawab. Karena aku bisa mengarahkan anak-anak untuk, kan kita di MIF tuh dibagi kayak akunting, Iya, iya. yang bendaharanya, Iya. marketing sama yang operasionalnya. Dari situ bentuk suatu pemimpin itu di situ bisa membagi seorang-orangnya ke tiap divisi-divisinya. Karena di situ dia diujinya gitu. Ketika aku harus bisa mengelola, kan ilmu manajemen itu mengelola si SDM secara efektif dan efisien. Benar. Berarti itu menjadi pengalaman berharga dan apa ya? Bentuk pembelajaran yang sangat Benar, berharga. benar, Karena di situ benar. aku bisa belajar banyak dari situ. Iya, oh iya nih, kan dulu tuh berarti pemimpin skema yang lumayan kecil mungkin ya, kecil ya. Tapi sekarang Ya. ketua ini gak sih koordinator mental. Sekarang Sekarang lebih luas lagi. Berarti pengalamannya kepake dong yang dulu ya, yang Ya, ikut itu sekarang. kepake banget. Kepake banget. Dan nggak hanya di koordinator, itu bisa jadi di luar pun kepake banget. Kepake banget. Kepake banget Ya, itu. jadi pengalamannya dulu tuh emang kepake lah buat kedepannya Ya, gitu kan. Pengalaman apa? Kaderisasi. Kaderisasi. Itu berawal dari kaderisasi yang awalnya malu-malu, sekarang Betul. malu-maluin ya enggak dong. Tapi jadi hasilnya baik kan. Hasilnya pasti baik. Kan banyak nih yang mikir kaderisasi itu serem. Bener. Karena ya FYP TikTok gak sih? Takut Ya gitu kayak ya. takut gak punya temen, takut kayak ada yang marah-marahnya. Menurut kalian gimana cara kita menjalaninya supaya jadi itu tuh pembelajaran yang positif dan kitanya enjoy gitu. Oke, dari Kang Wan? Kalau dari aku jujur bingung guys. Kenapa bingung, Iya, guys? gimana? Kayak mungkin dari aku emang benar banyak yang bilang kaderisasi itu udah nggak relevan di zaman sekarang. Tapi menurut aku
masih penting karena transisi yang pertama itu betul. dari SMA ke kuliah itu emang harus ada di bimbingan dari kaderisasinya dulu terlebih dahulu, dan outputnya juga emang berpengaruh itu gitu ketika kita nanti menghadapi kuliah, karena kalau misalnya kita ngomongin di dunia kerja itu lebih dari kaderisasi lagi, Iya, iya. pressure atau lingkungannya, karena menurut aku kaderisasi bukan cuma latihan kepemimpinan, latihan cara kita adaptasi, solidaritas. Menurut aku kaderisasi itu lebih ke arah regenerasi Iya. dari program studi, dari himpunan pun, dari tolak estafet dan himpunannya. Itu sih dari aku. Makanya kaderisasi itu bukan hanya soal itu, tapi soal mencintai Yes. program studi dan himpunannya. Boleh cium dulu. Coba banget. Kalau dari Kang Wan, Oke, dari aku tentang pertanyaan tadi gitu ya. Benar gitu, karena sosial media ini banyak orang yang berpendapat gitu. Kaderisasi itu udah nggak relevan kan. Cuman balik lagi kita mau ambilnya apa, dan itu tergantung dari kaderisasi si prodinya kan. benar. Kan? Tapi manajemen fun fact-nya real. Ini mah. Jadi ngebuat kita tuh bonding gitu. Iya, apa tadi yang Aduh, Bobis. Bisa Bonding bonding habis. habis. Nah, Terus gitu. jadi kita nyaman gitu nggak sih? Iya, jadi ngejalanin enjoy dan gak ngeliat serem tuh karena anak-anaknya juga sama gitu. Ya. Karena misalnya kita nih gak ikut kaderisasi, ini misalnya kita cerita tentang kita di himpunan manajemen Iya, ini iya. gitu ya. Kalau kita nggak ikut kaderisasi dan kita nggak ikut himpunan, kayak masuk gitu ya kelas terus pulang kayak nggak ada kegiatan lagi, kayak udah gitu, kurang seru lah. Kupu-kupu ya. Kupu-kupu ya, Pulang. pulang. Jadi intinya kaderisasi itu tergantung kalian mau ngambilnya kayak gimana guys. Gitu. Tergantung dari POV kalian juga Iya, ya, betul. outputnya mau dibawa apa. Benar. Tapi intinya kaderisasi itu penting. Penting banget. Penting dan seru, apalagi di manajemen. Benar. Gitu. Nah, dari sikap, mental, sampai kita tadi bahas kaderisasi, pasti kan ada impact yang pasti bisa kita ambil di setiap kegiatannya. Ya. Nah, di sini pentingnya jadi mahasiswa yang inovatif dan confident sesuai dengan Misi dari apa? DKO, DKO, Departemen Keorganisasian. Yes. Kenapa mahasiswa perlu berani berinovasi dalam perkuliahan maupun organisasi nih menurut kalian? Menurut aku ya, inovasi itu bukan hanya di kuliah, tapi ketika nanti kalian kerja. Dan menurut aku inovasi itu penting, inovasi dan kreatif, karena orang yang paham teori doang nggak cukup, tapi harus punya inovasi dan kreatif itu tersendiri. Benar. Dari Kang Iki, inovasi itu kenapa penting gitu ya? Iya, Kalian, benar. Teula sama Temura. Setidaknya kita tuh menjadi penopang dasar masyarakat gitu, yang dimana inovasi-inovasi kita tuh penting, seminimalnya berdampak kecil ke arah yang lebih baik guys. Jadi buat kalian atau kita yang baru masuk di dunia perkuliahan gitu, jangan takut buat ngeluarin ide guys gitu. Menurut kalian apa arti pemimpin yang terbina? yang terbina berarti ya, menurut aku ada 3 pemimpin yang terbina itu. Yang pertama yaitu bisa mengarahkan, yang kedua itu bertanggung jawab, dan yang terakhir yaitu bisa menjadi teladan. Soalnya aku dari pengalaman waktu jadi ketua skema, itu 3 itu yang aku terapin, mengarahkan anak-anak, bertanggung jawab ke skema, teladan menjadi skema dan ke mentor-mentornya gitu. Mantap. Ih, keren ya. Keren. Menurut Kang Kalau dari aku mah pemimpin yang teladan tadi ya, yang 3 tadi benar, emang 3 itu adalah faktor yang penting kalau kita menjadi seorang pemimpin gitu. Pokoknya kalau 3 tadi nggak diterapin, kita belum layak sih buat dijadiin pemimpin gitu kan. dari 3 poin berarti tadi ya. Iya, 3 poin tadi. Coba sebutin ulang. Yang pertama menjadi role model, yang kedua bisa jadi model untuk anggotanya, dan yang ketiga bertanggung jawab. Nah, dari kan kalian udah nyebutin tuh tadi Ya. kriteria menjadi pemimpin menurut kalian. Oke. Nah, gimana sih caranya bisa mewujudkan kepemimpinan itu? Tapi disclaimer dulu ya, ke belakang dulu ya. Ya. Menurut aku pemimpin itu lahir dari 2, Apa tuh? niatnya dan keterpaksaannya. Tapi yang kebanyakan itu keterpaksaan karena keresahan-keresahan yang mereka rasai, baru dia bisa menjadi pemimpin minimal dari dirinya sendiri kan. Iya. Nah itu. Cuman pertanyaannya tadi apa? Cara belajar ya. Iya. Cara belajarnya tuh banyak banget cara belajar untuk menjadi pemimpin. Mungkin kalau misalnya di
kuliah itu di kader. Iya benar banget. Oke. Itu Di kader. suatu bentuk pelatihan kepemimpinan yang sangat terbaik menurut aku ya. Membentuk suatu karakter pemimpin itu di situ sangat bagus lah di Iya. kaderisasi. Tergantung dari kalian tuh bisa mendapatkan hal positifnya. Itu bisa membentuk kedewasaan dan kepemimpinan kalian lah. Terus belajar dari kesalahan. Itu benar, itu bentuk benar. pendewasaan diri, bentuk kepemimpinan kalian tuh bisa dewasa dari situ menurut aku ya. Iya. Itu sih pandangan dari aku. Nah, kalau dari aku mau nambahin sedikit ya. Boleh. Gimana sih kita cara jadi pemimpin gitu ya? Yang pertama emang paling penting tuh kita belajar dari kesalahan sih. Benar. Introspeksi kan, Iya. kita belajar dari kesalahan. Terus inti dari semuanya itu berani coba guys. Kalian harus bisa menjadikan diri kalian tuh kapabilitasnya menjadi seorang pemimpin tuh harus bisa gitu. Karena kita tahu pemimpin tapi kita tuh nggak berani nyoba buat Nah, apa ya. iya, Kita iya. tahu semua teori pemimpin harus gini, tahu teori-teori pemimpin kayak. Tapi kitanya diem sama teori aja, Iya, sama iya, aksinya iya, gitu. benar. Balik lagi ke sana ke aksi. Setuju. Tapi kamu dulu jadi ketua tuh terpaksa apa keinginan? Enggak, keinginan sendiri. Karena aku merasakan resah di skema itu Iya. Oke. dan ingin menggerakkan aja gitu. Karena kalau misalnya arahan dari mentor juga ada ketuanya juga. Keren ya, berarti Iya. bakal mantap banget. Lanjut teh. Oke lanjut, kita masuk ke fit adaptability. Apa tuh? Gimana kalian adaptasi dengan lingkungan baru di kuliah gitu? Sepengalaman aku tuh bakal mencari tahu dan menganalisis ya mungkin. Karena misalnya kita masuk ke lingkungan yang baru, itu di lingkungan itu kita nggak tahu budayanya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, circle atau pertemanan kayak gimana. Mungkin yang dari dasar dulu, kalau misalnya kita pas SMA terus masuk ke manajemen, kita belajar budaya manajemen. Budaya Iya, manajemen. benar. Awalnya Awalnya. itu suatu bentuk adaptasi kita terhadap budaya yang baru yang kita temuin di situ. Mungkin dari hal kecil dari budaya manajemen, 5S, salam sopan santun itu menjadi suatu acuan buat kita adaptasi lah gitu. Benar. Setuju. Berarti budaya manajemen itu bukan sekedar budaya yang nggak usah diterapin, tapi emang harus diterapin. Iya. Gitu. Oke. Terus kalau untuk adaptasi ya, Iya. menurut aku mah yang pertama adaptasi itu butuh waktu guys. Ya. Yang dimana setelah kita beradaptasi di lingkungan tersebut gitu, butuh waktu. Nah kita tuh harus menyesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan sama diri kita. Benar. Tapi ada gak sih pengalaman kalian yang paling susah bikin kalian tuh harus cepat beradaptasi? Jadi kayak lebih jatuhnya mah kayak kepaksa buat adaptasi. Kepaksa Iya. maksudnya. Ada nggak Oke, ada. di situasi Oke, itu? ada. Kayak apa tuh? Aku yang kepaksa buat adaptasi, aku jujur dulu orangnya sebelum kuliah itu gak terlalu mentingin waktu. Jujur di situ. Dan setelah masuk himpunan dan masuk dunia perkuliahan yang dimana dosen kalau kita telat sedikit gak boleh masuk Iya. dan kerja sama sama orang lain di dalam organisasi ini, itu sih yang ngerubah dan maksa aku buat berubah gitu. Itu kan suatu bentuk adaptasi aku kan. Iya, Untuk benar. lebih memerhatikan waktu gitu. Kalau dari Kang Andri gimana? Adaptasi mungkin aku mah berkaca dari SMK. Oke. Dulu aku introvert. Sama. Tapi ketika masuk manajemen barulah unjuk giginya di situ gitu. Iya, sama juga. Ini ya. Aku kan kalian iya, tahu ini. Boleh gak sih nanti di share stiker? Ya, itu suatu bentuk adaptasi yang dimana aku nggak tahu teman-teman manajemen 24 siapa, nggak tahu siapa yang mana, tapi di situ aku berusaha ngumpulin masa. Iya. Itu berusaha kenal kerjanya kan, biar pada kenal di situ suatu bobis. Bonding habis. Itu Setuju. jadi itu adaptasi itu emang penting banget guys buat di lingkungan yang baru ini. Nah, lanjut teh. Lanjut. Tadi sempat kayak singgung tentang ini kan kayak waktu geningnya tadi Wan. Oke. Jadi kayak itu kan masuk juga ke disiplin waktu gitu kan, disiplin gitu. Nah, menurut kalian apa kunci biar mahasiswa itu bisa konsisten disiplin? Oke. Kita tuh supaya bisa konsisten dalam disiplin ya. Kita harus tahu gitu kalau kita gak disiplin dan kita gak konsisten, itu tuh bakal ada konsekuensi yang bakal kita dapat. Misalnya di dalam akademik itu nilai kita yang menurun, entah dosen yang gak kenal kita karena kita kenal tapi dikenal dalam hal buruk gitu. Jadi itu sih intinya kita harus banyak introspeksi kalau kita nggak disiplin gitu.
Yang selanjutnya nih, dan yang terakhir ada kan entrepreneur. Nah, kan itu tuh gak selalu tentang bisnis gak sih? Ya. Ya. Menurut kalian apa contoh langkah kreatif yang bisa mahasiswa ambil di kehidupan kuliah? Boleh. Mungkin langkah kreatif yang bisa diambil oleh mahasiswa ketika mendengar kata entrepreneur itu bisa mengikuti seperti lomba bazar, konten-konten edukatif, ataupun bikin produk-produk kecil seperti di kaderisasi yaitu MIE. Kita diajarkan untuk menjual barang atau produk jasa ke para mahasiswa-mahasiswa lagi. Ya, kita bisa ikutan event lomba atau enggak bazar-bazar tentang bisnis. Terus kita bisa juga bikin produk-produk, ya bisa dibilang produk kecil, tapi emang itu tuh bisa jadi produk UMKM teman-teman yang di kaderisasi himpunan kita. Itu tuh ada MIF. Benar banget. Berarti banyak langkah kecil yang bisa menjadikan hal itu nggak sih? Bener, yang bisa menumbuhkan jiwa benar entrepreneurship. setuju. Nah lanjut nih, tadi kan udah ini juga bisnis-bisnis gitu kan. Nah terus di manajemen ini tentunya berkaitan sama dunia bisnis. Apa sih mindset dasar yang sebaiknya dimiliki mahasiswa baru jika ingin terjun ke dunia bisnis? Oke, berarti ngomongin semuanya tentang mindset nih. Iya. Kalau menurut aku mindset bisnis tuh berani mencoba, Iya, berani gagal, berani Berani salah, tapi belajar dari kesalahan Benar. dan mempunyai mental. Benar. Itu di pembisnis sih kayak gitu sih. Iya. kalau jiwa pembisnis tuh Ya. yang harus dipunyai itu ya. Ya. Berani gagal sama berani mencoba guys. Ya, berani gagal dan berani coba. Gak takut salah tapi belajar dari kesalahan. Gitu. Benar, setuju. Jadi bisa dibilang kalau kuliah itu nggak sia-sia kan? Enggak dong. Enggak dong, pasti enggak dong. Dengan Karena poin-poin yang tadi bener banyak yang kita banget jelasin kan? Iya. banyak output dan teaching point yang Iya. kena banget Kena gitu, banget. kena banget. Apalagi Pasti selama ya. kaderisasi banyak hal yang bisa jadiin kita pelajaran kan ke depannya. Udah mah kadernya seru, dapat teaching point yang Bener, bagus-bagus tuh. bener. Skill kita tuh meningkat banget tuh di situ. Bener. Bukan hanya soft skill, hard skill Hard juga. skill juga. Bonus ya, itu bonus. Iya. Keren sih. Pastinya Nggak lupa banyak juga sama ini nggak insight. sih? Apa? Bonbis. Bobby. Bobis. Satu juga. Bonding Abis. Nah, jadi banyak impact nyata kan. Ya, pasti banyak. Semoga juga dari obrolan kita bisa banyak jadikan insight gak sih buat Amin. anak-anak, buat Semoga. pemeja, Inspirasi. bener banget buat pemeja. Dan pengalaman-pengalaman kita juga menjadi ilmu buat mereka juga ke depannya. Benar banget. Nah, jadi segitu aja gak sih Teh? Ulah buat episode kelima ini. Seru banget gak? Seru banget. Banyak banget yang bisa diambil. Bener. Daging semua, daging semua. Daging. Ada gak satu kata, dua kata buat pomagers di rumah? Buat Pomagers jangan lupa dengerin Pomage episode 6. Oh iya, udah ditungguin aja. Kalau Kang Andri ada gak? Kalau aku ada, Apa tuh? semuanya tergantung niat, Oh, bukan tergantung mindset. bukan karena niat itu bukan bakat. See you di pomage season selanjutnya. Bye.